uang besar, ya misalnya kalau misalnya punya uang lebih bisa sedot lemak ke dokter gitu, konsultasi dengan ahli gizi. Tapi bagi remaja yang tidak memiliki biaya untuk diet secara sehat, misalnya untuk konsultasi ke dokter, mereka lebih memilih jalan pintas ya, dengan cara yang tidak sehat. Ya salah satunya adalah anoreksia. Di sini saya kasih tanda kutipnya cara cantik yang menyakitkan, karena sebetulnya ketika anoreksia itu sudah menjadi akut, awalnya kan eating disorder dulu ya, sebelum menjadi anoreksia itu eating disorder dulu, jadi gangguan pola makan. Jadi dibentuklah si tubuh itu untuk menolak asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu kemudian terjadilah anoreksia nervosa itu. Ya, oke, kita lanjut. Apa sih anoreksia nervosa itu? Anoreksia nervosa atau biasanya disebut anoreksia adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badannya bertambah dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh. Penderita anoreksia terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal menurut mereka. Untuk memperoleh atau menjaga bentuk tubuh kurus, penderita anoreksia akan berusaha keras membatasi porsi makan seminimal mungkin atau menggunakan obat-obatan seperti pencahar dan penekan nafsu makan. Meski berat badannya sudah banyak berkurang, penderita anoreksia akan terus berolahraga secara berlebihan karena takut berat badan mereka bertambah. Untuk yang anoreksianya sudah akut, jangankan makan, ya, melihat nasi putih aja mereka udah takut. Ya, melihat makanan aja mereka takut. Bahkan menjadikan makanan itu sebagai musuh utama mereka. Padahal pada kenyataannya tubuh kita itu membutuhkan karbohidrat, membutuhkan vitamin, membutuhkan protein, mineral, dan sebagainya. Tapi untuk penderita anoreksia, semua itu bagi mereka tidak penting, karena yang terpenting adalah menjaga bentuk tubuh yang ideal. Apabila sudah menjadi anoreksia akut, turunnya berat badan itu menjadi suatu kecanduan. Anggaplah misalnya berat badan saya sekarang 50. Nah, karena misalnya saya penderita anoreksia, buat saya itu belum cukup. Akhirnya saya mencoba lagi untuk menurunkan berat badan. Diturunlah di angka 45. Tapi tetap belum cukup lagi, turun lagi. Ya, terus sampai saya merasa berat tubuh saya ideal. Tapi ketika tubuh kita sudah termasuk pengidap anoreksia, itu akan menolak semua makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ya, oke, slide selanjutnya adalah ciri-ciri penderita anoreksia. Nah, di sini awalnya mereka menginginkan berat badan yang ideal. Tapi karena anoreksianya sudah menjadi penyakit di dalam tubuh, mereka tidak bisa menjaga berat badan yang sehat. Kan biasanya ada kalkulator berat badan ya, tinggi badan berapa, disesuaikan dengan berat badannya berapa. Nah, karena misalnya ini anak-anak yang anoreksia, mereka tidak bisa menjaga berat badan ideal, dan itu akan terus turun sampai hanya kulit. Ya, nanti saya sampaikan videonya. Terus olahraganya berlebihan, ya, tanpa dibarengi dengan vitamin. Menghindari makanan atau menolak kelaparan. Jadi kalau misalnya tubuh kita udah merasa lapar, udah merasa, aduh ini udah jamnya makan siang nih, anak-anak yang anoreksia itu menolak. Aduh, saya nggak boleh makan, saya nggak boleh memasukkan apapun. Ketika dia makan, ketika dia memasukkan makanan ke dalam tubuhnya, itu sebagai suatu dosa besar bagi mereka pengidap anoreksia. Bahkan mereka rela mengeluarkan kembali makanan yang sudah masuk dan memuntahkannya. Apabila mereka tidak berhasil memuntahkan, mereka minum obat pencahar supaya keluar lagi semua yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya adalah ketakutan terhadap berat badannya. Aduh, kalau misalnya saya makan sepiring nasi, walaupun hanya 1 sendok nasi, saya takutnya naik berat badannya gila-gilaan nih. Akhirnya mereka nggak mau. Gitu. Jadi, gimana caranya saya harus kembali bentuk tubuhnya kembali ideal lagi.
Itu. Kemudian diet terus-menerus yang tadi ya sangat membatasi apa yang mereka makan. Kalau diet sehat mungkin bisa konsultasi dengan ahli gizi ya, dengan dokter ahli gizi, terus mereka baca-baca buku gitu. Tapi kalau untuk anoreksia tidak. Mereka pokoknya yang namanya makanan masuk ke dalam tubuh itu haram. Ya karena mereka punya kelainan anoreksia gitu. Oke, yang selanjutnya adalah komplikasi apabila terkena anoreksia nervosa ini. Yang pertama, thin appearance, itu mereka tidak mau gemuk, jadi pokoknya harus kurus. Pinggang saya harus sebesar kertas HVS ini. Nah, di Korea itu perempuan cantik itu lebar pinggangnya hanya sebesar ini. Jadi dari sini ke sini itu di Korea itu dinyatakan wanita cantik, ya. Kemudian fatigue itu adalah penurunan kadar hormon, kejang akibat cairan yang dicuci diare, muntah terus-menerus, masalah pada jantung, kelelahan itu fatigue. Insomnia, susah tidur, low blood pressure itu tekanan darah rendah, dizziness, pusing, kelelahan berlebih, erosi gigi, gangguan menstruasi, dan masalah pada jantung yang irregular heart rhythm itu gangguan irama jantung. Jadi tiba-tiba lagi tenang, tidak ada yang mengagetkan, berdiri kencang sekali, nah itu. Ya, jadi beberapa komplikasi dari anoreksia nervosa ini. Nah, selain berbagai gangguan fisik tadi, anoreksia juga dapat menimbulkan gangguan mental, di antaranya gangguan suasana hati, misalnya mudah marah atau depresi, gangguan obsesif atau kompulsif, gangguan kepribadian, keinginan melukai sendiri atau bahkan bunuh diri, serta penyalahgunaan narkoba. Ini karena kita punya ambisi untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal, jadi sepertinya parno. Jadi kalau misalnya jangankan makan nasi, makan roti aja, anak-anak anoreksia ini biasanya merasa, aduh, saya tadi makan roti ini 1 slice, artinya saya harus mengeluarkan lagi dan itu nggak mau makan. Itu akan terekam terus di alam bawah sadarnya, dan ketika misalnya sampai tidak keluar lagi si roti, itu akan menjadi dia depresi, dia nggak mau makan lagi. Ya. Dan anoreksia ini yang bahayanya akan menjadi suatu ketagihan. Seperti kita main online game ya, atau misalnya mengkonsumsi narkoba. Jadi sakau aja kalau misalnya dia sampai makan, malah jadi sakau, sakit gitu. Nah, ini ada videonya. Kita bisa dikit. Kita lihat videonya ya, yang pengidap anoreksia. I'm suffering from an eating disorder. We need your help. Otherwise, I don't have a shot. People care for you, baby. People care. They were so worried about my body, and my body wasn't responding to any of the treatment because they didn't understand that the brain had to come along with the body. I was finally treated with respect, and I didn't know that I deserved it. Oke. Terlihat jelas ya tadi di saat dia belum mengidap anoreksia, bisa dilihat di share screen-nya, dia adalah wanita normal. Bagi saya tidak terlalu gemuk ya sebelum dia mengidap anoreksia ideal, tapi ya itu karena sudah ada di alam bawah sadarnya terekam bahwa kalau gemuk itu jelek, akhirnya dia menginginkan berat tubuh yang ideal.
sampai dia ada di titik terendahnya berat tubuhnya, dia malah jadi mengidap anoreksia karena si tubuhnya mulai menolak semua makanan yang masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Oke, slide selanjutnya adalah diet sehat versus anoreksia ya. Seperti yang dikutip dari Health Guide, perbedaan yang pertama dari diet sehat itu bertujuan untuk mengendalikan berat badan. Sedangkan untuk anoreksia pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan emosi dan hidup penderita. Jadi kalau diet sehat itu masih mau memasukkan makanan, ya masih mau makan, sayurannya cukup, buah-buahannya cukup, tapi kalau untuk anoreksia tidak. Ya tadi saya bilang di awal, anoreksia sama sekali tidak mau memasukkan makanan ke dalam tubuhnya karena bagi mereka lapar itu suatu kesalahan. Padahal si tubuh itu butuh makanan, butuh asupan. Selain itu, bagi siapapun yang melakukan diet sehat, kepercayaan diri mereka tidak hanya terletak pada bentuk tubuh atau berat badan. Sedangkan penderita anoreksia menganggap bahwa percaya diri hanya dapat diperoleh ketika mereka memiliki tubuh langsing. Parahnya, dalam kenyataannya, penderita anoreksia tidak akan pernah puas dengan dirinya sendiri dan selalu menganggap tubuh mereka kurang langsing. Oke, sini 8 cara diet dalam Islam ala Rasulullah ya. Yang pertama, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dietnya itu apapun hasilnya, ya Allah yang mengatur. Gitu. Karena jangan lupa kita harus bersyukur dengan bentuk tubuh yang dimiliki, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak sesempurna diri kita. Gitu. Meskipun misalnya tubuh kita menurut kita kurang langsing, syukuri aja karena Allah memberikan kesehatan. Yang kedua, melaksanakan puasa wajib dan sunnah seperti yang sedang saat ini kita lakukan semua. Kita sedang menjalani puasa Ramadan. Gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berat badannya di saat puasa itu turun. Bu, aku turun nih 2 kilo katanya gitu. Tapi nanti setelah lebaran saya naik lagi Bu, jadi lebih membengkak gitu. Ya kita jalanlah puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau ya puasa-puasa sunnah lainnya yang kira-kira itu kayaknya lebih sehat dibandingkan kita menolak untuk makan. Melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah. Sebetulnya kan sholat itu seperti kita sedang melaksanakan yoga ya. Tapi yang perlu digarisbawahi gerakan sholatnya dulu, sudah betul atau belum. Yang keempat, makan secukupnya dan tidak berlebihan. Karena ada punten kalau saya salah gitu, berhentilah makan sebelum kenyang ya Kang Ipin ya. saya takut salah gitu, cuman saya pernah dengar seperti itu gitu. Jadi kalau untuk anak-anak remaja, apalagi ya untuk anak-anak seusia SD kalian yang ketika buka puasa, mereka itu makan segala dimakan gitu. Tapi kalau untuk anak remaja kayaknya aduh, aku nanti kalau semua dimakan nanti tubuh aku tumbuh lagi gitu. Nah, ini secukupnya aja gitu. Jadi jangan sampai ketika buka puasa, ketika nanti Idul Fitri adalah ajang balas dendamnya kita gitu. Tapi tetap diatur pola makannya, dijaga asupannya, gitu. Porsinya juga dilihat, gitu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Memakan makanan halal dan sehat, cukupi kebutuhan minum air putih. Yang saya tahu dalam sehari itu yang sehat itu sebanyak 2 liter minum air putih, ya. Karena itu juga membuang racun di dalam tubuh. Kalau misalnya ibu nanti aku jadi pengen pipis terus, milih pipis terus, aku milih jadi nggak sehat. Karena itu kan kalau kita kurang minum, ginjal kita kena, terus jadi sakit infeksi saluran kemih, gitu ya. Kita lebih memilih sehat ya. Tidak tidur setelah makan berat. Jadi kalau misalnya kalau bisa makan malam itu jam 7 malam, misalnya nggak bisa nih saya makan malam jam 5, sebetulnya sih bagusnya kan berhenti makan itu jam 5 sore. Ya, jadi dari jam 5 ke atas sampai ke tidur itu kita sudah dalam keadaan istirahat perutnya. Gitu. Jadi kalau misalnya tidur aku belum bisa, ya minimal dari jarak makan malam ke tidur itu tidak terlalu dekat. Ya. Dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa
ideal, tapi menurut kita itu tidak. Tapi kan kita hidup sebagai makhluk sosial ya, kita juga jangan egois, harus mendengarkan apa keinginan kita untuk dapat kebebasan. Tapi kalau misalnya kata orang, kamu juga good looking kok dengan bentuk tubuh kamu seperti ini, it's okay, nggak masalah ya. Oke, quote-nya, the greatest wealth is health, kekayaan terbesar adalah kesehatan. Karena kenapa? Ketika kita sakit itu lebih mahal daripada kita sehat. Kalau kita sakit nih ya, biaya cek labnya mahal, biaya dokternya mahal, biaya obatnya mahal. Ibu kan sekarang ada BPJS. BPJS itu tidak gratis ya, tetap kita tiap bulan bayar. Tapi kalau sehat, kita akan menikmati hidup kita akan tetap selalu bersyukur, kita bisa menjalani ibadah dengan tenang, dan melakukan berbagai kebaikan lain. Gitu. Mungkin itu saja materi dari saya. Kalau misalnya nanti ingin kita mengupas lebih lanjut, semoga kita ada tatap muka di bulan Juli, nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang anoreksia nervosa ini. Oke, sekian dari saya dan tim BK yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Amel beserta tim BPBK yang lainnya. Ya, baiklah anak-anakku. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Amel dan teman-teman BK yang lainnya sudah memaparkan materi tentang anoreksia ya. Materinya sangat ya, itu sangat pasti kaitannya dengan anak-anak zaman sekarang tuh yang pengennya terlihat lebih apa Bu Amel, lebih langsing, kemudian lebih glowing ya. Ya karena mereka kan berkiblatnya itu banyak yang senang sama artis K-pop ya Bu Hani ya. Ya. Jangankan tubuh gitu, lipstick aja yang mereka pakai itu bergayanya gaya-gaya artis girl band Korea gitu. Jadi apalagi bentuk tubuh gitu. Jadi saya tuh ada kekhawatiran, ini kenapa BK mengambil temanya ini, ada kekhawatiran takutnya ada anak yang di Indonesia mungkin jarang ya kasus anoreksia sampai kayak tadi gitu. Cuman kita menjaga supaya anak-anak di SMA 11 itu tidak sampai terkena anoreksia nervosa. Jadi lebih ke penerimaan diri ya. Itu sih Bu Hani. Bersyukur dengan apa yang sudah kita punya tentunya ya Bu Amel ya. Iya betul. Iya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah sampai 100 orang yang bergabung ya untuk 10 RPL 1, 10 RPL 2, 10 BDP 1, 10 BDP 2, 11 RPL 1, 11 RPL 2. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya kalian sudah bergabung dalam Zoom meeting kita pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah juga report untuk pengisian buku agenda juga yang hari Selasa sudah Ibu terima, tinggal nanti akan Ibu rekap dulu ya, nanti akan di-share. Nah mohon sekali lagi bagi yang belum mengisi teman-temannya diingatkan kembali ya, karena ini merupakan salah satu program dari sekolah yaitu tentang pengembangan karakter khususnya di bulan Ramadan ya. Ya itu saja mungkin untuk Zoom kita pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Absennya 2 ya yang diisinya, absen yang Zoom kita kali ini dan buku agenda Ramadan yang linknya itu berdasarkan guru pendamping PAI ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya anak-anakku. Baiklah untuk menutup acara kita di pagi hari ini menuju siang ya, mudah-mudahan dengan mengikuti kajian langsung ini kita semua mendapatkan keberkahan, keberkahan, ilmu yang pastinya menambah lagi ilmu dari Ibu kita dari tim BPBK, dan yang pastinya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap lancar puasanya, tetap semangat, sebentar lagi kita akan berlebaran minggu depan ya, insya Allah ya, tidak mudik dulu, tetap di rumah saja ya, jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokoler kesehatan dimanapun kalian berada ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, ada yang baru masuk, ada yang baru bergabung ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sukses buat kita semua dan sehat selalu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya.
Ibu dari kesiswaan, juga Bu Amel dari tim PPPK. Operator kita hari ini ada Kang Ipin. Terima kasih Kang Ipin sudah memfasilitasi kegiatan kita di pagi hari ini. Ya, itu saja. Kita tutup saja ya dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.